Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Ghufran insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa hadir bersimpuh bermajah dalam rangka talabul ilmi. Semoga langkah para jamaah tujuan dalam rangka talabul ilmi menjadi sarana Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita sampai kepada menundukkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna mimma ahsya alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mutillatil fitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang paling aku takutkan. Jadi Nabi paling khawatir kepada umatnya itu dalam 3 perkara. Apa yang beliau takutkan kepada umatnya? Pertama, syahawatil ghayyi, yaitu syahwat-syahwat yang mengikuti pada apa? Pertama, fi butunikum. Jadi Nabi itu paling takut, syahwat yang paling ditakutkan sama Nabi kepada umatnya itu adalah syahwat perut. Apa artinya? Dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa, kata Nabi, yang masa ini akan menimpa kepada umatku. Apa masa yang akan datang, kata Rasulullah? La yubalil mar'u bima akhadal mar. Manusia di saat itu, kata Nabi, umatku di saat itu, ketika masa ini sudah datang, maka orang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin, apakah dia mendapatkan harta dengan cara yang halal? Amin haramin, ataukah justru dia mendapatkan harta dengan cara yang haram? Prediksi hadis ini seolah-olah itu sudah ada dan sudah terjadi di kehidupan kita selaku umat Nabi Muhammad. Kadang kita tidak peduli dari mana kita mendapatkan harta, baik halal ataupun haram. Yang terpenting bagaimana memenuhi syahwat kehidupan, terutama syahwat yang bersumber dari perut. Karena 2 hal ini benar. Makanya Allah katakan itu di Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau fahsya ini
itu adalah syahwat yang bersumber dari kemaluan, sedangkan mungkar itu adalah syahwat yang bersumber dari perut. Seperti orang korupsi, itu syahwatnya apa? Fahisyah apa mungkar? Mungkar, karena arahnya ke perut. Yang kedua yang paling Nabi takutkan, syahwat itu berupa furujikum, syahwat kemaluan. Dan yang ketiga yang paling Rasulullah takutkan kepada umatnya, wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Baik, suatu ketika, ini hadisnya sahih, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda dengan Salman. Hadis riwayat Muslim. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan akha baina Salman wa Abi Darda. Jadi Nabi mempersaudarakan seorang sahabat Nabi namanya Salman, orang Persia yang masuk Islam ketika berada di Makkah. Sedangkan Abu Darda itu orang Ansar. Maka ketika hijrah ke kota Madinah, dua orang ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan persaudaraan ini abadi, seolah-olah sampai mengalahkan persaudaraan senasab. Ini kalau sudah bersaudara dalam Islam. Fazara Salman Aba Darda. Suatu ketika Salman ini setelah sudah lama bersaudara, sudah sama-sama menikah, kemudian Salman ini mengunjungi saudaranya Abu Darda. Fara Ummu Darda mutabadzilatan. Tapi yang terjadi ketika beliau melihat Ummu Darda, istrinya itu mutabadzilah, perempuan yang gak maca. Apa ya? Enggak. Perempuan ini gak ngurus diri. Jadi seolah-olah ada unsur frustasi. Kemudian faqala laha, seorang Salman tanya, ma sya'nuki, apa sih penyebabnya kamu kok enggak mengurus dirimu? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Inilah sebagai seorang muslim ya, sesulit apapun rumah tangga, kondisi apapun yang ditimpakan, maka hendaklah dia menjaga kehormatannya. Jangan apa? Jangan curhat, terutama urusan rumah tangga pribadi kita, apalagi curhatnya itu menjelekkan tentang anggota keluarga. Perhatikan seorang istri dari Ummu Darda, walaupun kondisi beliau kecewa kepada Abu Darda, tapi ketika ditanya sama saudaranya, beliau hanya mengatakan apa? Akhuka, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, dia tidak punya hajat dunia. Jadi artinya Abu Darda ini melampaui kehidupan dunia, ini sudah hidupnya apa? Akhirat saja, ukhrawi saja, yang dipikirkan ukhrawi. Benar memang, cuma tidak pada tempatnya. Faja'a Abu Darda, suatu ketika kemudian Abu Darda datang. Fasanalahu ta'aman, Abu Darda kemudian apa? Membuat makanan. Jadi Abu Darda masak. Faqala lahu, kemudian Abu Darda mengatakan kepada Salman, qul, wahai saudaraku, makanlah. Ini makanan yang aku buat. Faqala inni shaimun, kata Abu Darda, saudaraku makan. Silahkan dinikmati. Aku kondisi puasa. Jadi Abu Darda itu apa ya? Orangnya sekitarannya apa? Akhirat loh. Kalau kita kan akhirat iya, dunia juga pengen. Bahkan dari sebagian ulama mengatakan hidup tuh harus seimbang. Sebenarnya hidup seimbang tuh nggak boleh. Tetap hidup kita orientasi akhirat. Makanya doanya saja sudah menunjukkan orientasi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam doa itu kan ada 3. 2 itu urusan akhirat, 1 urusan dunia. Jadi nggak boleh imbang antara kehidupan dunia sama kehidupan
agar tetap orientasi kehidupan akhirat. Tapi Allah mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bahwa hidupmu di dunia masih punya nasibuka, artinya masih punya hak di kehidupan dunia. Maka silahkan cari, tapi jadikan, kalau kata ulama itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu dimaknai begini: jadikan semua fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, jadikan sarana untuk beribadah. Kita fisik sehat, gunakan untuk ibadah. Kita punya kendaraan, jadikan kendaraan itu sebagai pusat untuk beribadah. Tapi pada zaman rahmati Allah, apa kalian kata Salman? Qala ma ana biakilin hatta ta'kula. Kata Salman, sudah aku nggak akan makan sampai kamu ikut makan bersamaku. Faqala fa'akala. Kemudian Abu Darda akhirnya ikut makan. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Ketika malam, jadi Salman itu ingin membuktikan apa ungkapan seorang istri tadi, kok seolah-olah Salman itu tidak butuh dunia, nggak butuh perempuan. Jadi Ummu Darda itu mewacak secantik-cantiknya, tapi nggak pernah kesentuh. Abu Darda itu siapa? Melampaui ini misalnya. Ya Allah, subhanallah, sampai sedetail itu Abu Darda. Karena orangnya terkenal zuhud, jadi nggak senang kehidupan dunia. Kemudian apa? Falamma kana al-lailu dhahabu Abu Darda. Ketika datang malam, Abu Darda itu sudah langsung tidur sebentar, langsung berdiri untuk qiyamul lail. Qala nam. Kalau kata Salman, tidur. Fanama, maka kemudian beliau tidur. Tsumma dhahaba yaqum, kemudian bangun lagi. Tsumma qala nam, tidur. Falamma kana akhirul lail, maka ketika sepertiga malam, qala Salman, qumil an, ayo bangun, sekarang waktunya. Fasallaya, maka kedua orang ini sama-sama menunaikan ibadah salat. Faqalahu Salman, maka Salman selesai menunaikan ibadah salat bersama dengan Abu Darda, beliau memberikan nasihat, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi Rabb itu ada hak. Jadi artinya Allah itu punya hak, kewajiban kita kepada Allah. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan bagi jasadmu, fisikmu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, maka silahkan penuhilah semua hak-hakmu, semua hak-hak itu. Haknya Allah penuhi, haknya dirimu penuhi, hak keluargamu penuhi. Fa'atan Nabi SAW, kemudian Abu Darda ini datang pada Nabi, fadzakara dzalika lahu, maka kemudian mengisahkan apa yang dialaminya ketika bersama dengan Abu Darda. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, sadaqa Salman. Salman itu benar. Artinya kita itu semuanya punya hak. Allah itu punya hak. Fisik kita punya hak. Jadi makanan itu punya, tubuh kita punya hak. Silahkan makan, silahkan istirahat, silahkan bikin rumah, silahkan beli fasilitas kehidupan, tapi jadikan semua itu sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan yang lain, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, imsaku fudulin nazar. Kata beliau, imsak, jaga, tahan, fudulin nazar, banyak memandang, wal kalam, banyak berbicara, wat ta'am, banyak makan, wa mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Artinya kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kurangi 4 perkara ini. Kenapa? Fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni Adam yanalu minhu arduhu min hadil abwabi al-arba'ah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena syaitan ini ketika ingin menguasai kehidupan manusia, itu menggunakan salah satu di antara 4 kendaraan ini. Jadi syaitan kalau ingin menggoda manusia, itu lewat perantara apa? 4. Apa itu? An-nadhar, memandang. Yang kedua,
Al-kalam. Apa al-kalam? Lambe turah, banyak omong, banyak berbicara. Wat ta'am, ini pembahasan kita. Wat ta'am, banyak makan, kurangi makan. Bukan nggak boleh, Pak. Sesekali itu perutnya dibikin kosong. Mas kosong terus Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang kalau sudah kenyang itu biasanya sudah mengarah kepada apa? Perkara yang lain. Kemudian wa mukhalatatin nas. Fa inna fudulan nadhar yad'u ila al-istihsan. Kata beliau, karena sesungguhnya orang yang menundukkan pandangannya itu mengantarkan kepada perbuatan yang baik, istihsan. Wa qu'uki surutil manzuri ilaihi fil qalbi wal istighali bihi wal fikrati fil nadhri bih. Kata beliau, orang yang mengurangi menjaga pandangan akan mengarahkan kepada perkara istihsan yang dilihat akan menancap dalam hati, pikiran pun akan sibuk membayangkan hingga berpikiran agar cepat tercapai. Jadi kalau kendaraan yang dilakukan oleh syaitan itu hanya dengan pandangan, makanya kalau kita mengurangi menundukkan pandangan, insya Allah akan tertutup pintu syaitan untuk menggoda manusia. Di antara 4 itu adalah salah satunya makan. Ini perintah Allah. Wa kulu washrabu. Silahkan kalian makanlah, kata Allah. Washrabu, silahkan kalian minum. Ini yang paling penting. Apa? Wala tusyrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama salaf mengatakan jama'allahu at-tibbu kullahu fi nisfi ayatin. Kata ulama-ulama salaf, Allah mengumpulkan semua ilmu at-tibb, tabib. Apa tabib itu? Kedokteran, tabib, tabib. Jadi ilmu kedokteran itu adanya di mana? Ini. Jadi ilmu kedokteran itu terkumpul di 4 perkara ini. Di 3 perkara. Makan, minum, yang paling penting apa? Enggak, wala tusrifu, ikut toh. Jadi ilmu kedokteran itu apa? Jangan berlebihan. Yang menjadikan makanan menjadi penyakit apanya? Berlebihan. Allah katakan benar. Jadi jangan pernah menghina makanan seolah-olah makanan itu yang mengandung banyak penyakit. Enggak. Di dalam surah Al-Baqarah yang ke-29 Allah berfirman apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian apa? Di muka bumi itu jami'an, untuk kalian. Jadi semua yang di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita, maka pasti makanan yang baik itu tidak akan mengandung unsur penyakit. Yang menjadi penyakit itu ketika apa? Pertama biasanya cara mengolahnya. Ada yang mengatakan apa? Kambing itu kolesterol. Justru Rasulullah paling senang makan kambing. Dan orang Arab itu jarang yang kena penyakit. Benar. Kenapa? Padahal makanannya di Arab itu subhanallah. Kalau kita pesan untuk 1 orang Arab itu kalau di kita itu untuk 3 orang. Jadi kan coba perhatikan, nanti kalau pas umroh beli ayam namanya apa? Al-baikin. Itu apa ya kalau bahasa kita? Al-baik itu kayak ini loh. KFC-nya orang Indonesia. Al-baik itu 1 porsi, Pak. Itu kalau kita makan, nggak usah pakai nasi, makan saja. Itu 2 orang. Saking apanya? Besar. Tapi bagi mereka makan untuk 1. Tapi ya sehat. Kenapa kok sehat? Karena memang ininya, Pak, apa? Mengolahnya. Kayak kambing di sana itu jarang yang kalau kita kan subhanallah. Nikmat.
Apalagi kemudian jeruannya. Yang kalau pengen coba makanan, saya baru mampir kemarin itu. Ternyata rawam itu makanan jeruan di mana itu Pakis, arah yang mau ke bandara, nah, di sebelah kanan di situ. Coba cari. Kayak ketane saya enak, saya belum pernah makan. Cuma kemarin ngantar teman kok ketane enak. Ternyata ilmu kedokteran itu Allah mengumpulkan ilmu kedokteran di sini. Mungkin kita masih ingat ya. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza aqalna fala nashba. Kami satu kaum, ini bukan hadis ya. Ini ungkapan seorang ulama. Ketika ada seorang raja yang saat itu sakit. Kemudian raja ini setelah diobati minta saran kepada setiap dokter. Artinya minta nasihat. Gimana ini biar saya tetap menjaga kesehatan. Kata dokter, hindari ini, hindari ini, hindari ini. Kalian tanya pada tabib yang lain sama, hindari ini, hindari ini, hindari ini. Ketika tanya pada ulama, satu ulama memberikan nasihat. Apa? Nahnu qaumun la na'kula hatta naju'. Agar engkau tetap sehat itu satu. Apa? Kami kaum itu yang enggak makan kecuali kondisi lapar. Wa idza akalna, tapi ketika kami kondisi makan, fala nashba, kami berhenti sebelum kenyang. Kalau ini dipraktekin, dokter enggak laku. Insya Allah dokter gak laku. Makanya kalau lihat kisah yang ada seorang dokter itu yang membuka klinik di Arab Saudi, terutama di dekat Mekah itu, ternyata apa? Tutup. Kenapa tutup? Gak ada pasien. Diteliti, dicari, sih kok gak ada pasien. Wong buka di Malang ya ruwame. Di sana gak. Padahal kalau kehidupan ya subhanallah, makanannya sangat banyak, tapi subhanallah. Kenapa kok bisa sehat? Salah satunya karena memang pengolahan di sana menghindari dari hal-hal yang apa? Kolesterol. Nah, makanya nanti coba. Jadi qala ba'dus salaf, jam'allahu at-tibbu. Allah mengumpulkan dokter ke ilmu kedokteran kullu fi nisfi ayat, hanya dalam setengah ayat ini. Ini aja. Kulu, silahkan makan. Karena itu satu kebutuhan. Washrabu, silahkan minum. Itu satu kebutuhan. Yang paling penting ini ilmu kedokterannya nih. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Makanya kalau lihat ada pelatihan itu, ternyata makanan itu penyakitnya hanya berapa persen? Dari makanan itu yang menjadikan penyakit itu hanya berapa? 20%. Jadi makanan itu yang menjadikan penyakit itu 20%. Terus 80%-nya apa? 80%-nya ini mindset, pikiran. Ngangkati makan loh. Awas ya kolesterol. Belum makan sudah pikirannya ke situ. Benar, numpuk itu kolesterol. Kenapa? Sudah suudzon dengan makanan. Apalagi suami sama istri sudah berangkat untuk acara manten. Makanannya enak, suami ngangkat sate, ditampol sama istri tangannya, ojo iku ya selesai, benar, taruh gitu, gak jadi. Wis ada ayam goreng enak, wis sudah mau diangkat, jangan iku ya. Ini yang menjadikan penyakit. Baik, jadi ada perintah wala tusrifu. Syahwat perut ini akan merusak agama. Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri beliau mengatakan apa? Wamtila'uhu, dan orang-orang yang imtila, mengisi perutnya, yufdha ilal fasadi fid din wad dunya. Orang-orang yang mengisi perutnya itu akan menjadi asbab rusaknya dua. Apa itu? Rusaknya agama dan juga rusaknya dunia. Maksudnya apa? Orang yang makannya tidak terkontrol maka akan merusak agama. Yang kedua akan merusak tubuhnya. Merusak agama itu apa? Pertama, yang akan menjadi rusaknya agama ketika asupan makanan itu bersumber dari perkara yang haram. Jadi rusaknya agama ketika asupan-asupan makan masuk dalam tubuh manusia itu bersumber dari perkara-perkara yang haram. Makanya kenapa dulu istri-istri para sahabat atau sahabiyah
itu begitu peduli dengan kondisi suaminya. Apa bentuk kepeduliannya? Setiap kali suamimu berangkat bekerja, sahabiah itu istrinya, itu senantiasa memberikan nasihat kepada suami. Ini tolong sampaikan wahai para jamaah, ibu-ibu, tolong praktekin pada suami. Pensiun Ustaz yang menjadi masalah. Telat. Apa kata sahabiah? Beliau mengatakan begini, wahai suamiku, aku bersabar dengan ketentuan Allah. Tetapi kami tidak mampu bersabar dengan panasnya api neraka. Suaminya pernah digituin sama istri? Bapak pernah digituin? Tak pernah. Sama, Pak. Kongkon budal, apa? Lewis gajian tanggal 1 sregep. Dan artinya gini, ini hebat istri-istri sahabat itu. Apa kalimatnya? Wahai suamiku, bekerjalah, carilah yang halal. Kami bersabar walaupun engkau mendapatkan sedikit rezeki. Artinya kami masih mampu bersabar dengan rasa lapar. Kami masih mampu bersabar dengan rasa haus. Kami masih mampu bersabar dengan kehidupan ekonomi yang pas-pasan ini. Tapi kami tidak mampu bersabar dengan panas api neraka. Artinya kalau engkau membawa harta yang banyak tapi dengan cara yang haram, kami tidak akan mampu bersabar dengan panas api neraka. Ini akan menjadikan asbab kami dihantarkan ke dalam neraka. Jadi subhanallah, istri sahabiah dulu, istri sahabat itu dulu sampai sedemikian apa? Minta, gak apa-apa sedikit bersabar. Tapi jangan pernah bawa pulang yang haram, karena itu akan memasukkan kami ke dalam neraka, dan kami tidak akan pernah bersabar dengan panas api neraka. Ini yang mulai kurang. Mau curhat pada istri, mau berhenti dari pekerjaan ini. Kenapa? Gak nyaman. Kok kayaknya banyak unsur apanya? Syubhatnya. Apa kata istri? Ya Allah, jangan ya. Ini diperjuangkan dulu untuk dapatkan pekerjaan ini. Betapa banyak orang di luar berlomba-lomba pengen dapat. Subhanallah. Tapi insya Allah kalau istri-istri jenengan insya Allah sudah enggak ya. Tidak gitu jauh, sama dengan yang itu tabiat dasar manusia. Jadi makanya kata Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri, wa amtila'uhu yufdha ila al-fasadi fid din. Jadi orang yang mengisi perutnya itu akan menjadi asbab rusaknya dua. Pertama, rusaknya agama. Apa rusaknya agama? Ketika unsur makanan yang masuk dalam tubuh itu tidak bersumber dari perkara yang halal. Salah satunya ketika Rasulullah ingat, apa kata Nabi? Thumma dzakarar rajul. Rasulullah kemudian ingat kepada seseorang, yutilus safar, yang orang ini baru perjalanan jauh, asy'aba aghbara, rambutnya kusut, acak-acakan rambutnya, kemudian tubuhnya kusut. Yamuddu yadu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata ya Rabbi ya Rabbi. Artinya orang ini itu harusnya doanya mustajabah. Kenapa? Karena musafir. Makanya Nabi mengatakan apa? Salatu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa kata Nabi yang kalau ini berdoa mustajabatun, diijabi oleh Allah, la syakka fihin, tidak ada sedikit pun keraguan. Apa doa yang diijabi oleh Allah yang 3 hal itu? Pertama, da'watul walidi ila waladihi. Yang pertama, doa yang mustajabah itu adalah doa orang tua. Terutama di sini adalah doa ibu ila waladihi, terhadap anak-anaknya. Makanya ibu jangan pernah mendoakan anaknya keburukan walaupun ibu mungkin dibikin marah sama anak. Walaupun ibu kecewa dengan anak. Kenapa? Karena doanya seorang wanita, baik itu doa untuk satu kebaikan ataupun doa untuk satu keburukan, itu mustajabah. Salah satu kisah doa buruk yang mustajabah doanya siapa? Doanya ibu siapa yang kemudian diijabah oleh Allah? Padahal doa keburukan. Doanya ibunya siapa? Juraij. Juraij itu kan lagi ibadah, ibunya datang salam peng telu gak dijawab. Kenapa? Karena kondisi Juraij sedang salat. Apa kata ibunya? Kalimat begini. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij ya Allah.
kecuali wajahnya diseret di depan wanita-wanita pezina. Kejadian itu nyata. Makanya Juraij tenang ketika diseret wajahnya, diseret tubuhnya, dihancurkan tempat ibadahnya, diarak menuju ke depan raja. Semua wanita-wanita pezina itu merasa puas dan senyum di depan Juraij. Ketika di depan raja dia masih tenang. Kenapa? Karena yakin ini doa ibu. Dan itu terjadi. Hadisnya sahih. Jadi para jamaah rahmati Allah, ketika unsur makanan itu masuk dari perkara yang haram, yang kedua doa yang yang pasti mustajabah dan tidak ditolak, doanya siapa? Dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Jadi kalau jenengan ada orang datang ke rumah, barangkali ada orang baru umroh, jenengan datang minta doa, dicek udah berapa lama datangnya. Kalau baru datang masih kuwasal, baru minta doa, itu bagus. Tapi lewis besoknya itu sudah nggak ada anjuran. Kenapa nggak ada anjuran? Wis hilang apanya? Acak-acakannya sudah hilang. Ini sudah nggak lagi musafir. Makanya kalau jenengan ada tamu ke rumah jenengan, minta doa dari tamu itu. Insya Allah doanya tamu itu mustajabah. Tapi ingat, tamunya siapa? Definisi tamunya dulu dipaskan. Siapa tamu itu? Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tamu itu siapa? Man marra ala manzilika wa musafirun. Tamu itu adalah orang yang datang ke lingkungan kita, orang yang datang ke kampung kita, orang yang datang ke rumah kita. Ingat, wa huwa musafirun, sedangkan dia dalam kondisi musafir. Kalau yang dari rumah ke rumah artinya bertetangga, itu bukan tamu dan dia tidak berhak mendapatkan hak tamu. Kenapa? Kalau seandainya itu tamu dan mendapatkan hak, maka tiap hari akan banyak orang yang mengetuk rumahmu untuk menjadi tamu. Jadi kalau hanya datang tetangga, datang ke rumah, wis ngono ae dikeluarkan. Gak usah bingung apa masak. Tapi kalau musafir wajib masak. Dan yang ketiga doa yang mustajabah siapa? Dakwatul madlum. Doa orang yang dizalimi terhadap orang yang mendolimi itu mustajabah. Jadi para jamaah rahmati Allah, jadi ada seorang sahabat ini, ada seorang laki-laki kata Nabi, sudah perjalanan jauh, ya muddu yadu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabahu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudiya bil haram, bahkan dia dihidupi oleh keluarganya dengan perkara-perkara yang haram. Apa kata Nabi? Anna istajabalah, mengana mungkin Allah akan menerima. Makanya kita jaga perut kita, karena perut itu akan merusak dua perkara. Merusak apa? Agama. Yang kedua akan merusak dunia. Artinya makanan yang berlebih-lebihan itu akan merusak tubuh kita. Makanya kalau mau makan bismillah dan jangan berlebih-lebihan. Secukupnya. Yang mungkin diabetes pengen apa? Durian sudah coba saja. Jangan 1, 5. Insya Allah gak akan nambah itu penyakit selama jenengan husnudon kepada Allah. Apa bentuk husnudonnya? Gak periksa lab. Kalau periksa lab berarti apa? Suudon. Sudah. Insya Allah. Ketika sudah mulai sakit-sakitan baru kerasa. Imam Asy-Syafi'i belum juga mengatakan apa? Bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Apa kata beliau? Li'anna syab'a. Jadi syibah itu artinya syab'u, itu kenyang. Yathqalul badan. Jadi orang kekenyangan itu apa? Thaqil. Thaqil itu artinya badannya berat. Jadi orang kalau sudah kekenyangan apa? Badannya berat. Jadi yang badannya berat-berat ini berarti apa? Kenyangan. Tapi alhamdulillah nggak ada yang berat badannya. Ini masih standar lah. Kemudian wayasqa al-qalb. Kalau sudah badannya berat, otomatis malas bergerak, maka akan menjadikan apa? Hati menjadi
keras. Wa yazilul fitnah, kalau sudah wa yazilul fatana, kalau sudah malas bergerak, kemudian hati sudah mulai keras, maka akan hilang kecerdasan. Makanya barangkali yang nggak cerdas ini terlalu akan makan. Nah, selanjutnya apa? Kata Imam Syafi'i, kalau sudah kehilangan kecerdasan, ini menjadikan apa? Naum, sering ngantuk. Ya gimana mau cerdas pengajian ngantuk, khutbah Jumat ngantuk. Tapi insya Allah banyak sekarang yang khutbah Jumat sudah nggak ngantuk lagi, tidur. Benar, apalagi subhanallah karpetnya tebal, AC dingin, ada tiang. Oh tuh subhanallah, itu sudah apa ya, cocok. Apalagi kemudian khatibnya panjang, wenang. Makanya benar, setan itu pasti datang ke masjid. Ketika ada orang berada di masjid, itu setan akan membuat orang itu pasti ngantuk. Dan jadi jangan pastikan, yang ngantuk di masjid segera pulang coba. Setelah sholat Jumat segera pulang, paksakan tidur. Sudah nggak akan mungkin bisa tidur. Kenapa? Setannya mesti gak ikut pulang. Setannya hanya di mana? Di masjid. Dan ini subhanallah benar kalau kata Imam Syafi'i. Jadi makanya kalau mau berangkat ke masjid Jumatan, kosongi perutnya. Nah, kenapa? Karena nanti habis Jumat ada. Kemudian yudha'ifu 'anil ibadah. Kalau semua ini sudah terjadi, maka kemudian akan melemahkan dirinya untuk beribadah. Jadi asbabnya makanan itu kekenyangan, itu akan menjadikan lemahnya agama. Kenapa? Karena salah satunya malas dalam perkara untuk ibadah. Ibnu Umar ketika menundukkan syahwat perutnya, ini An-Nafi'. Nafi' ini pembantunya. Jadi Abdullah Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, beliau punya pembantu namanya Nafi'. Ini yang banyak mengisahkan tentang kezuhudan dan tentang kesolehan Abdullah Ibnu Umar. An-Nafi' qala kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin. Subhanallah. Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini orang kaya. Cuma beliau nggak nyimpan uang. Beliau itu habiskan kekayaan hanya untuk kemaslahatan orang lain. Salah satu kisahnya begini. Abdullah Ibnu Umar itu malamnya Pak, jadi sore itu dapat uang. Kalau nggak salah berapa? 600 dirham waktu itu. Kemudian sudah dapat uang, sore harinya dapat uang. Kemudian pagi harinya beliau ke pasar beli makanan untuk ternak, ngutang Pak. Jadi bukan seneng ngutang ya. Kalau kita kan beda. Kita punya uang tapi ada orang tabiat seneng ngutang. Ketika ngutang tuh subhanallah, lemah lembut, nangis-nangis. Ketika ditagih, ya Allah, lebih ganas daripada yang itu kenyataan. Tapi kalau Abdullah ini orang nggak, ketika ditanya, ya Abdullah, wingi kemarin lu, kamu dapat uang sebanyak itu. Sekarang kok ngutang, kemana uangmu? Apa jawaban beliau? Aku sudah habiskan. Untuk siapa? Untuk orang lain. Jadi beliau tuh nggak pernah nyimpen uang. Jadi beliau nggak punya rekening, nggak punya ATM. Pasrah hidup beliau. Ini namanya Abdullah Ibnu Umar. Kuat. Makanya beliau mengatakan apa? Ini Nafi' cerita. Dia kalau Abdullah Ibnu Umar nggak pernah cerita. Ini saudaranya. Ini apa? Pembantunya. Tak sering cerita tentang Abdullah Ibnu Umar. Salah satunya apa? Abdullah Ibnu Umar ini tidak makan. Artinya tidak sarapan di pagi hari kecuali didatangkan orang miskin. Ya'kulu ma'ahu, yang mau makan bersamanya. Makanya anak-anaknya itu sering ditegur. Ketika anaknya masak enak-enak itu ditegur sama Abdullah Ibnu Umar. Maka beliau mengatakan, nah aku nggak akan makan dari apa yang kamu makan ini. Apa yang kamu masak. Nah, kenapa ya? Sampai engkau mendatangkan kepadaku apa? Orang miskin. Makanya yang sering diajak itu siapa? Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah? Pondok. Jadi dulu itu di Masjid Nabawi itu ada pondok, tempat menampungnya orang-orang muhajirin
dari kota Makkah yang ke kota Madinah yang sama Nabi tidak cukup untuk dipersaudarakan sama orang Madinah. Kan nggak lebih banyak orang muhajirin apa orang ansornya di awal-awal ini? Lebih banyak muhajirinnya. Makanya kemudian banyak orang ansor menanggung begini, menanggung begini. Ada yang dipersaudarakan yang nggak cukup itu. Ada kurang lebih 70 sahabat, orang muhajirin yang ikut hijrah ke kota Madinah dan tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan. Ditampunglah di masjid. Bahkan saking miskinnya Ahlus Suffah itu, baju itu hanya satu. Kayak semodel sarung. Jadi sarung itu apa? Dilipatkan di pakaian kayak seperti pakaian ihram itu loh. Saking nggak punyanya. Bayangkan di musim dingin seperti apa dinginnya. Mereka bertahan, para sahabat bertahan dengan musim dinginnya kota Madinah dengan pakaian seadanya. Tapi bersabar. Makanya Abdullah ibnu Umar tuh sering setiap pagi itu ngajak sahabat ini tuh apa? Makan bareng. Ini sebagai bentuk apa ya? Menundukkan syahwat perut beliau. Jadi kalau makan enak itu nggak pengen makan sendiri, tapi makan barang. Ini yang penting. Kalau makan nggak enak, kita kan masih terbalik. Kalau makan enak, insya Allah sendiri, Pak. Kalau nggak enak, jadi dengan perhatikan, sedekah Jumat itu isinya harga berapaan? 7.500 sampai 10.000. Kalau untuk makan person, untuk makan pribadi, sudah cukup apa enggak? Kalau di rumah. Makanya belajar untuk kepada Abdullah ibnu Umar, makanan enak berbagi, makanan enggak enak dihabisi. InsyaAllah. Ternyata berat, menundukkan syahwat perut. Karena tabiat dasar manusia itu pasti begitu. Pengen yang enak untuk pribadi, sedangkan yang enggak enak, yang enggak dimakan disedekahkan. Baik, kemudian fa'adkhaltu rajulan ya'kulu ma'ahu fa'akala katsira. Kemudian maka aku masukkan ini. Jadi Nafi itu memanggil seseorang yang ikut makan bersama dengan Umar fa'akala katsira. Kemudian orang ini rotok rakus, makanya buahnya ini. Faqala ya Nafi la tudkhil hadza alayya. Ini kata Umar, kata Abdullah bin Umar, Nafi besok wong kok ngene jok dibaleni. Kenapa? Karena ini gak benar. Artinya ikut makan bersama Abdullah ibnu Umar, tapi dia makannya buahnya. Makanya ini juga ada hukum. Ini hukum apa ya? Hukum tradisi yang ini tidak tercatat. Apa itu? Salah satunya begini, Pak. Kalau bapak diajak makan, kemudian disuruh pilih menu. Menu yang mana? Ambil menu yang paling murah. Benar ini, Pak. Jadi ini bagian dari tradisi, hukum, walaupun nggak tercatat, tapi memang sudah tabiat. Ketika kita disuruh milih, ambil yang paling murah. Kalau kita kan kadang momentum lah, mumpung ada yang boleh ditraktir, kadang ngambil yang itu karena akhirnya mikir, tahun depan itu nggak akan diajak lagi. Lah ikut cok ticak iku. Apa? Benar, nggak tahu sikon lah itu. Makanya saya kalau makan, saya jarang mau diajak makan bareng kalau kayak makan jarang. Kecuali yang sudah memang tertakar, kayak sudah bungkusan. Kalau dikasih ajak makan bareng, ngambil sedikit. Walaupun pengennya buahnya, saya ngambil sedikit. Apalagi Ustadz. Ustadz itu kan disuruh pertama. Makan pertama. Ngambil banyak ya gak enak. Ngambil sedikit, makanannya apa? Enak. Ya sudah, husnudon saja. Barangkali nanti dibungkusin. Ternyata ya enggak gitu. Maka solusi yang paling bagus gimana? Jangan makan di lokasi. Pasti dibungkusi. Dan kalau dibungkusi enggak tega membungkusi sedikit, itu pasti menu untuk 2-3 orang. Ini ya ilmu lah. Ini bagian lah, pelajari lah. Daripada nanti apa? Gak tenang. Ada juga saya sering dikuyoni sama teman. Jangan coba pengen tahu, kalau pengen zaman sholat Jumat dengan tenang, praktek ini. Jadi berangkat ke Jumat, nasi kan sudah ada itu. Ngambil aja dulu. Ngambil, taruh di sepeda. Iya. Taruh aja di sepeda.
Habis itu sudah jenengan ambil saf depan, sudah tenang, sudah zikir, puas-puaskan. Iya. Tenang sudah, puas-puaskan zikirnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Kalau Jumat itu kan diperintahkan berapa? 4 rakaat kan? Ba'di Jumat itu. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi. Insya Allah tenang. Kenapa? Sudah dapat jatah. Daripada nanti kemudian dipingin rebutan dengan orang, menjadikan salatnya tidak tenang. Ini praktekin, nggak masalah. Walaupun mungkin tidak lobong pertama, ya nggak masalah Pak. Daripada nanti apa? Tidak sempat tumaknina ketika sholat. Dan ini yang terjadi. Makanya saya praktekin di masjid Hidayatullah APM. Studi Muro masuk ke kira. Di situ kan mahasiswanya banyak, nasinya sedikit. Saya datang jam 10 masih sepi, kalau Jumatan kan. Oh sih, tapi dia datang, ambil aja taruh di sepeda. Aman, tenang. Yang lain tuh geruduk, kita tetap khusyuk. Pada zaman rahmati Allah, ini kata Nabi. Jadi kata Abdullah ibnu Umar, besok ini, ya Nafi la tudkhil hada. Jangan masukkan orang ini besok. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul mengatakan apa? Yaqulul mu'min nih, yaqulul mu'minu yaqulu fi mi'a wahidin. Kalau kata ini orang mukmin itu, jadi Rasulullah berkata, al-mu'minu ya'kulu fi mi'a wahidin. Orang mukmin itu memasukkan makanannya pada satu usus. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a'in. Sedangkan orang kafir memasukkan makanannya itu kepada 7 usus. Ini bedanya orang muslim sama orang kafir. Kalau orang mukmin itu 1 usus. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau makan tidak rakus. Kemudian ketika makan berhenti sebelum kenyang dan makanannya itu dihabiskan. Sedangkan orang kafir itu makanannya rakus. Bukan rakus dalam artian banyak ya. Cuma biasanya apa? Menunya dibanyakin, tapi kemudian makanannya disisain. Sedangkan orang mukmin nggak begitu. Maka jadilah kita orang mukmin makan dengan apa? 1 usus. Cukup 1 menu saja cukup. Alhamdulillah insyaallah. Kenapa? Ini keterangan maksudnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, yaitu menunjukkan kebiasaan, keadaan dominan, maksudnya yang dikehendaki dengan bilangan 7, yaitu sebagai penekanan untuk menunjukkan banyak. Sehingga makna hadis ini bahwa keadaan orang mukmin sedikit makan karena ia sibuk melakukan sarana-sarana ibadah. Ini jadi orang mukmin itu lebih sibuk beribadah, sedangkan sarananya makannya hanya 1. Kemudian, dan mengata tujuan makan menurut syariat ialah untuk menghilangkan lapar, melangsungkan kehidupan dan menguatkan ibadah. Jadi orang mukmin itu makannya sedikit. Kenapa? Karena tujuan makan itu 3. 1, menghilangkan rasa lapar. Yang kedua, menguatkan apa? Menguatkan tubuh, fisik. Kemudian yang ketiga, dipakai sarana untuk beribadah. Dan karena orang mukmin takut terhadap hisab yang disebabkan melampaui batas dalam hal makanan. Orang mukmin itu takut hisab. Benar, Rasulullah itu kondisi lapar, Abu Bakar kondisi lapar, kemudian Umar kondisi lapar, buareng sama-sama lapar itu. Yang paling lapar Rasulullah. Kemudian ketemu di masjid, karena dulu kalau orang lapar itu ke masjid. Makanya jenengan praktekin, kalau lapar itu ke masjid. Maka kenapa? Karena kalau sudah lapar ke masjid, maka akan hilang rasa laparnya, akan terpenuhi dengan apa? Ibadah. Benar. Setelah itu kemudian Abdullah ibnu Umar, Abu Bakar sama Abu Bakar, Umar, Rasulullah bareng ke rumah salah seorang sahabat. Ketika sudah sampai di rumah sahabat, dikasih makanan pertama berupa kurma. Habis itu kemudian sahabat langsung ngambil pisau menyembelih kambing. Tapi kata Nabi apa? Wahai sahabat, jangan sembelih yang penuh dengan susu. Artinya sembelih yang sudah tidak produktif. Habis itu disembelih, sudah dimasak enak, kondisi perut lapar. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Umar, ini Pak, bayangkan kondisi lapar, pingin apa kalau kondisi lapar nih? Pingin rakus kan? Tapi apa kata Nabi? Wahai Umar, semua yang masuk dalam perutmu akan dihisap kelak di hadapan Allah. Kasih coba. Coba kondisi lapar, makanan enak, siap. Habis itu ada ungkapan apa? Semua yang masuk akan dimintai
pertanggungjawaban. Insya Allah sedikit yang masuk. Insya Allah itulah orangmu. Insya Allah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.